Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wardia Dwi Arimurti dengan nomor induk mahasiswa 2161127, Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya artikel non penelitian saya dan tujuan untuk mempresentasikan ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia untuk komunikasi ilmiah. Oke, kita masuk session selanjutnya. Pada artikel non-penelitian saya, yaitu dengan judul Evaluasi Analisis Sentimen Metode Statistika di Era Data Besar. Oke, kita masuk ke abstrak. Analisis sentimen sebagai disiplin dalam memproseskan bahasa alami, terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi dan peningkatan volume data. Penelitian ini mengusut evaluasi analisis sentimen dengan penekanan khusus pada penerapan metode statistika di era data besar. Metode statistika, terutama model pembelajaran mesin seperti random forest, menjadi solusi adaptif untuk mengatasi kompleksitas bahasa dan skala data yang semakin meningkat. Menggunakan sumber data dari ulasan produk, komentar Twitter, dan artikel berita, penelitian ini memberikan wawasan dalam tentang distribusi sentimen, tren, dan potensi aplikasi metode statistika dalam menganalisis opini pengguna. Implikasi teoritas dan praktisnya membuka pintu untuk pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan sentimen di tengah dinamika data besar. Next. Oke. Dalam bab 1 pendahuluan, kita ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan penelitian. Kita masuk ke latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan pesat data digital telah menciptakan era baru yang dikenal sebagai era data besar atau big data. Fenomena ini didorong oleh perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan Internet of Things. Akibatnya, volume data yang dihasilkan secara terus-menerus melebihi kapasitas pemrosesan konvensional dan memerlukan pendekatan baru dalam analisis. Salah satu aspek penting dari big data ada adanya informasi, opini, dan sentimen yang tersembunyi di dalamnya, yang melibatkan jutaan orang di seluruh dunia. Analisis sentimen sebagai bagian integral dari pembahasan bahasa alami, bertujuan untuk mengekstrak dan memahami sentimen atau pendapat yang terkandung dalam teks. Penerapan analisis sentimen tidak hanya relevan untuk pemahaman opini pengguna terhadap produk atau layanan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam konteks bisnis, politik, dan masyarakat secara umum. Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan meningkatkan konektivitas, evaluasi analisis sentimen menjadi suatu keharusan. Metode konvensional berbasis aturan seperti leksikon dan aturan tata bahasa mulai menemui batasan dalam mengatasi kompleksitas bahasa manusia dan variasi sentimen yang semakin beragam. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali evaluasi analisis sentimen, khususnya dalam konteks penerapan metode statistika di era di mana data besar menjadi salah satu ciri khas utama. Kita masuk ke rumusan masalah berdasarkan latar belakang tadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana evolusi analisis sentimen terjadi seiring waktu dan apa peran metode statistika dalam evaluasi ini. Yang kedua, apa keuntungan utama metode statistika, terutama random forest, dalam mengatasi kompleksitas bahasa manusia dalam analisis sentimen. Yang ketiga, bagaimana implikasi penerapan metode statistika dalam analisis sentimen terhadap pemahaman distribusi sentimen dan tren sentimen di kalangan pengguna. Dan terakhir, apa saja keterbatasan yang mungkin dihadapi dalam penerapan metode statistika dalam analisis sentimen, dan bagaimana tantangan ini dapat diatasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita masuk ke tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis evolusi analisis sentimen. Meneliti perubahan signifikan dalam metode dan pendekatan analisis sentimen seiring waktu, khususnya pergeseran menuju penerapan metode statistika di era data besar. Yang kedua, mengevaluasi peran metode statistika, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi peran dan
Peran utama metode statistika, terutama model random forest dalam mengatasi kompleksitas bahasa manusia dan mengklasifikasikannya sentimen dari data teks. Yang ketiga, memahami keuntungan metode statistika, menilai keunggulan, yaitu menilai keunggulan utama metode statistika dalam menghadapi era data besar, termasuk kemampuan skalabilitas, adaptasi, dan tingkat akurasi yang tinggi dalam mengklasifikasi sentimen. Yang keempat, menganalisis implikasi penerapan metode statistika, yaitu mengeksplorasi dampak praktis dari penerapan metode statistika terhadap pemahaman distribusi sentimen dan tren sentimen di kalangan pengguna, dengan fokus pada konteks bisnis dan sosial. Yang kelima, mengidentifikasi keterbatasan dan tantangan, yaitu mengidentifikasi keterbatasan yang mungkin dihadapi dalam penerapan metode statistika dalam analisis sentimen, serta mengusulkan strategi atau solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang terakhir, memberi kontribusi pemahaman teoritis dan praktis, yaitu menyajikan kontribusi pada pemahaman teoritis, evaluasi analisis sentimen, dan memberikan wawasan praktis yang dapat memberikan nilai tambahan dalam konteks pengambilan keputusan bisnis dan respon terhadap opini publik. Untuk batasan penelitiannya, yaitu yang pertama, fokus ke metode statistika pastinya. Yang kedua, pemilihan sumber data. Yang ketiga, keterbatasan bahasa. Yang keempat, pengaruh teknologi terkini. Penelitian ini berdasarkan analisis pada teknologi dan metode analisis sentimen yang tersedia hingga saat cut-off pengetahuan pada 2 Januari 2022. Perkembangan teknologi setelah waktu tersebut mungkin tidak sepenuhnya dicakup. Yang kelima, penilaian akurasi model. Evaluasi terhadap akurasi model mungkin dibatasi oleh ketersediaan data set dan lingkungan dan lingkup analisis. Oleh karena itu, penelitian ini mungkin tidak dapat memberikan gambaran lengkap tentang kinerja model di semua domain atau situasi. Yang terakhir, penelitian tidak mengakomodasi faktor eksternal. Yang dimaksud faktor eksternal seperti perubahan regulasi atau peristiwa signifikan terjadi di masyarakat tidak akan dimasukkan secara mendalam dalam analisis ini. Okay, next. Yang kedua, kita masuk ke bab 2 pembahasan. Evaluasi analisis sentimen mencerminkan peralihan dari metode konvensional berbasis aturan menuju pendekatan yang lebih adaptif menggunakan metode statistika. Metode statistika, terutama model pembelajaran mesin seperti random forest, menawarkan keunggulan dalam memahami dan mengklasifikasikan sentimen dari data teks. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk belajar secara otomatis dari pola-pola dalam data besar tanpa memerlukan aturan manual yang rumit. Data besar membawa tantangan tersendiri, termasuk volume yang besar, kompleksitas bahasa, dan variasi sentimen yang luas. Metode statistika menjawab tantangan ini dengan mengintegrasikan teknik-teknik statistika dalam pengambilan keputusan pada tingkat skala yang lebih besar. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih akurat dan komprehensif terhadap sentimen yang muncul dari berbagai sumber teks. Adapun keuntungan metode statistika dalam konteks data besar, yaitu yang pertama skalabilitas, yang kedua adaptivitas, yang ketiga akurasi yang tinggi. Penggunaan metode statistika dalam era data besar tidak hanya memberikan kontribusi pada kemajuan teoritis dan analisis sentimen, tetapi juga memiliki dampak praktis yang signifikan. Perusahaan dan organisasi dapat mengoptimalkan pemahaman mereka terhadap sentimen pelanggan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan respon yang lebih efektif terhadap tren pasar. Meskipun metode statistika memiliki banyak keuntungan, tantangan seperti penanganan sentimen yang sangat subjektif atau kompleksitas bahasa tertentu perlu diatasi. Tantangan ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan model yang lebih canggih dan akurat. Pembahasan ini menyoroti pentingnya metode statistika dalam evaluasi analisis sentimen di era data besar. Dengan memahami dan mengatasi tantangan data besar, metode ini membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam dan
dalam dan pemrosesan sentimen yang lebih efektif menciptakan landasan untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini. Kita masuk ke bab kesimpulan. Dalam era data besar, evaluasi analisis sentimen menjadi kritis untuk mengatasi kompleksitas bahasa dan volume data yang melonjak. Metode statistika setelah muncul sebagai pendekatan yang adaptif dan efektivitas yang menghadapi tantangan ini. Kesimpulan dari penelitian ini mencakup beberapa poin kunci. Yang pertama, pentingnya evaluasi analisis sentimen. Yang kedua, peran kunci metode statistika. Yang ketiga, skalabilitas dan efisiensi. Yang keempat, implikasi praktis. Yang kelima, tantangan dan peluang masa depan. Kita masuk ke bab kesimpulan. Dalam era data besar, evaluasi analisis sentimen menjadi kritis untuk mengatasi kompleksitas bahasa dan volume data yang melonjak. Metode statistika telah muncul sebagai pendekatan yang adaptif dan efektif dalam menghadapi tantangan ini. Kesimpulan dari penelitian ini mencakup beberapa poin kunci. Yang pertama, pentingnya evaluasi analisis sentimen, yaitu analisis sentimen telah mengalami perubahan signifikan dari metode konvensional berbasis satuan menjadi penerapan metode statistika. Perubahan ini mencerminkan respon terhadap tuntutan data besar dan kompleksitas bahasa yang semakin meningkat. Yang kedua, peran kunci metode statistika, yaitu metode statistika terutama model pembelajaran mesin seperti Random Forest telah membuktikan keunggulan dalam mengklasifikasikan sentimen dari data teks. Kemampuan adaptif dari tingkat akurasi yang tinggi menjadikan tidak hanya yang relevan di era data besar. Yang ketiga, skalabilitas dan efisiensi, yaitu metode statistika menawarkan keuntungan dalam hal skalabilitas dan efisiensi. Kemampuannya untuk menangani volume data besar memberikan keluasan untuk menganalisis set data yang kompleks tanpa mengorbankan akurasi. Yang keempat, implikasi praktis, yaitu penerapan metode statistika dalam analisis sentimen memiliki dampak praktis yang signifikan terutama dalam konteks bisnis dan pengambilan keputusan. Organisasi dapat lebih efektif merespon kebutuhan dan preferensi pelanggan, meningkatkan kualitas produk, dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang pasar. Yang kelima, tantangan dan peluang masa depan. Yang keenam, kontribusi terhadap pengetahuan. Dengan demikian, evolusi analisis sentimen dan metode statistika di era data besar membawa implikasi teoritis dan praktis yang dapat membentuk arah perkembangan di masa depan dan pemrosesan bahasa alami dan analisis sentimen. Next, oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.